Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Dos. Seperti biasa saya akan reaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. So seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Isu kembalinya Shin Tae-yong memicu harapan fans Garuda. Namun Coach Justin menegaskan hal itu mustahil. Menurutnya, selama Erick Thohir masih memimpin PSSI, pintu untuk STY tertutup rapat. Ia menambahkan, "Forget it, STY nggak akan balik, I guarantee you." Isu kembalinya Shin Tae-yong. Bisa dibilang seperti itu. Kita yang mengharapkan Shin Tae-yong kembali jangan pernah berharap. Karena selagi federasi masih dipegang sama orang-orang yang lama, maka kalian jangan pernah berharap STY akan kembali untuk melatih timnas. Kecuali ya benar diganti federasinya, maksudnya ganti orang-orang federasinya, maka bisa saja Shin Tae-yong didatangkan kembali gitu, untuk memegang timnas Indonesia. Dan untuk sekarang saya pikir ya semua kendali masih dipegang sama Patrick Kluivert untuk timnas senior ya. Dan kita lihat nanti seperti apa perjalanannya timnas senior, karena ketika Shin Tae-yong diganti, semua harapan itu kembali bertumpu kepada Patrick Kluivert, Alex Pastor dan yang lain-lain ya. Good luck lah untuk timnas, kita semua pasti dukung itu. Pak Erick Thohir itu memanjakan Shin Tae-yong. Dulu mereka bilang Shin Tae-yong terlalu dimanjakan karena pemain diaspora. Sekarang, Patrick bukan cuma dimanjakan, tapi diborongkan semua pemain yang dulu STI perjuangkan. Tapi hasilnya justru kewalahan. Sementara STI tetap jadi yang terbaik, satu-satunya pelatih yang bawa Indonesia lolos ke Piala Asia di 3 kelompok umur. Dari peringkat FIFA paling rendah sampai naik puluhan posisi. Dari round 1 kualifikasi Piala Dunia sampai ke round 3. Bahkan sebelum dipecat, STI sempat kalahkan Arab Saudi. Jadi kalau mau bicara soal pelatih terbaik, nama itu belum tergantikan. Pak Erick Thohir. Jadi sebenarnya kalau kita bicara soal siapa pelatih terbaik di Indonesia ini tidak akan ada habis-habisnya teman-teman. Karena semua pasti mengklaim dukungannya masing-masing kepada orang yang didukung gitu. Ada yang bilang Patrick terbaik lah, Rahmat Darmawan terbaik lah, Shin Tae-yong terbaik lah, ya kan. Kemudian Indra Syafri terbaik lah. Jadi masing-masing dengan klaimnya mereka lah. Tapi kita kan melihat dari apa yang selama ini dirasakan oleh masyarakat. Maksudnya kita melihat bahwa ada progres ketika Shin Tae-yong pegang timnas. Betul, di eranya Shin Tae-yong belum ada trofi, satupun belum ada trofi. Tapi setidaknya ada beberapa hal lain yang dia bawa, kemudian itu menjadi sebuah prestasi dan tidak boleh melupakan itu ya. Jadi ya kalau ada yang bilang Shin Tae-yong itu dimanjakan, yes, Shin Tae-yong dimanjakan, tetapi dia memberikan hasilnya. Kecuali piala gitu ya, yang diinginkan oleh pengamat-pengamat yang selama ini menginginkan piala AFF. Ya belum itu sih, belum. Tapi kita doakan semoga kedepannya Indonesia bisa dapat AFF tanpa Shin Tae-yong itu. Tapi kita jadinya bahas Shin Tae-yong terus, tapi tidak masalah, karena memang faktanya seperti itu. Pengamat kacamata kehabisan alasan membela pelatih Belanda. Akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga. Pengamat kacamata membela Gerard van den Burg yang gagal membawa Indonesia ke Piala Asia U23. Dengan pede dan bangga dia menjelaskan dengan video yang panjang berdasarkan data katanya. Dan inti dari yang dia jelaskan adalah tidak adil membandingkan Gerard van den Burg yang baru 8 bulan menangani timnas U23 dibandingkan dengan Shin Tae-yong yang menangani timnas U23 selama 3 tahun baru lolos Piala Asia. Iya, kalau pendapatku pengamat kacamata ini kehabisan alasan. Dia kehabisan alasan dan tidak punya alasan lain, sehingga alasannya adalah Gerard van den Burg baru 8 bulan. Nah, aku akan bantah data si pengamat kacamata ini dengan data juga. Kim Sang-sik, dia melatih timnas senior Vietnam, tapi juga melatih timnas U23 Vietnam. Jadi waktu dia sama waktu Van den Burg menangani timnas U23 sama. Debutnya sama Van den Burg sama-sama di Piala AFF U23. Tapi Kim Sang-sik juara, Van den Burg gagal. Di kualifikasi Piala Asia, Kim Sang-sik lolos Vietnam Piala Asia. Lolos Vietnam, lolos. Sama-sama baru 8 bulan, tapi Van den Burg gagal. Mau yang lebih jelas lagi datanya? Pelatih U23 Thailand, Tawachai Damrong Otrakul, baru 2,5 bulan melatih Thailand U23. 2,5 bulan. Lolos nggak Thailand ke Piala Asia? Lolos. Bang, gini bang, abang ini sebenarnya percuma menjelaskan panjang lebar sama orang yang sebenarnya sorry to say tidak punya kapabilitas soal sepak bola sebenarnya. Mereka ini hanya mengkritik sesuai dengan apa yang
mereka mau lah, ya kan? Tidak sesuai dengan fakta dan data gitu. Tapi mereka selalu menjadikan data sebagai kambing hitam gitu. Silakan lanjut bang, keren lu bang, mantap. Jadi kalau ada pengamat kacamata bilang Vandenberg 8 bulan nggak layak dibanding-banding, dus bangun kau bangun. Vietnam sama Thailand itu baru juga pelatihnya lolos Piala Asia, lolos mereka Piala Asia. Jadi nggak usah bawa-bawa baru 8 bulan bung. Kalau tadi Indonesia misalnya poinnya 6, kalah selisih gol dari 4 runner up terbaik, wajar itu wajar. Ini kita kan jadi permasalahan imbang lawan Laos. Sama Kamboja pun kita di bawah Kamboja runner up terbaik. Jadi gagal aja. Nggak perlu buat alasan karena kehabisan alasan membela pelatih Belanda. Salah. Tapi yang lebih lucunya ada yang bilang begini ya. Kita tuh kalah terhormat. Kalah sih kalah pak, tidak ada yang terhormat. Intinya kita gagal, itu saja. Yang edisi sebelumnya itu kita sampai semifinal U23-nya. Sekarang malah putaran final saja tidak lolos gitu kan. Kualifikasi saja tidak lolos. Itu artinya sebuah kemunduran dan kehancuran yang luar biasa, dan itu harus diakui sebenarnya. Kalau ada yang bilang Gerald Vandenberg itu baru 8 bulan dan tidak bisa dibandingkan dengan STY, tidak apple to apple. STY pegang 3 tahun, Vandenberg 8 tahun dengan pemain seadanya. Pertanyaannya saya sederhana, yang pilih pemain itu siapa? Siapa yang pilih pemain begitu? Supporter kah? Ketua federasi kah? Pandit-pandit dan pengamat sepak bola yang itu kah? Atau pelatih dan asistennya gitu? Atau ofisialnya gitu? Apakah itu yang pilih pemain atau pelatihnya gitu? Kan pelatihnya yang cari pemain, yang tahu, ya kan? Komposisi pemainnya harus seperti apa, ya kan? Kalau mau lolos, ya kan? Kalau mau supaya bersaing dengan Sintayong namanya itu sejajar. Menurut saya ini masih banyak pemain-pemain yang tidak dipanggil kok waktu itu. Ada Komang Teguh, ada Ivar Jenner, ada Justin Hapner, Marcelino, Bagus Bagas Kavi. Itu kan mereka alumni U23 kemarin, ya kan. Masih banyak lagi itu yang kemarin tidak dipanggil. Justru Gerald Vandenberg pakai U20. Nah dari awal sudah ketebak pak, tim ini akan seperti apa. Kenapa kita bilang dari awal sudah ketebak? Kita lihat kan di U20 kemarin di AFF jadi apa kita? Iya kan? Tidak jadi apa-apa bos. Tidak jadi apa-apa. Jadi betul sih abang ini kasih data yang lebih valid sebenarnya. Karena Kim Sang-sik betul 8 bulan tapi lolos. Pelatih Thailand 2 bulan lolos. Jadi mau alasan apa lagi gitu? Gagal ya gagal. Harusnya dikeluarkan, dipecat itu. Kemenangan pertama JICES bersama Sassuolo di kasta tertinggi Liga Italia. Pekan ketiga Serie A, klub JICES yaitu Sassuolo menjamu Lazio. Diturunkan sebagai starter dan didautkan bersama Tarik Moharemovic, mereka berdua sangat sulit mengawal pertahanan Sassuolo hingga peluit akhir pertandingan dibunyikan. JICES mencatatkan 90% akurasi passing, 8 defensive contribution, 6 clearance, dan 5 recoveries. Ini yang kita harapkan dari JICES. Sebenarnya begini teman-teman, kita bersyukur sekali ketika JICES memilih untuk bela Indonesia. Menurut saya ini anugerah sih. Kita belum pernah punya pemain seperti JICES ini. Jadi ketika dia bela timnas, memilih untuk membela Indonesia, ya kita semua bersyukur dan itu anugerah untuk kita. Dan lihat sekarang dia jadi starter pilihan di Sassuolo, dan kita tinggal menunggu waktu saja kapan dia jadi kapten ya. Percayalah. Penting nih. Debut itu momen sakral, tempat pemain muda berani unjuk gigi atau malah tenggelam. Dan kali ini ada 2 nama baru di timnas, Mauro Zylstra dan Miliano Jonathans. Mauro dulu, masuk menit 64 sebagai striker, tapi kontribusinya ya sama kayaknya dengan sinyal wifi di hutan. Cuma 2 operan sukses, 1 peluang emas terbuka, dan 3 duel udara. Semuanya kalah, ada 1 gol pun dianulir juga. Untuk debut, Mauro seperti terlalu canggung. Lalu Miliano masuk menit 70, setidaknya dia berani. Coba dribble, berani tembak 2 kali, dan punya 11 operan sukses. Tapi ya itu, 6 kali operannya salah alamat, crossing 2 kali, semua gagal. Intinya, debut mereka bukan bencana, tapi juga jauh dari gemilang. Sisi positifnya, Mauro punya positioning sampai dapat big chance. Miliano punya nyali buat menusuk dan memberi perubahan. Tapi sisi negatifnya, mereka masih butuh banyak jam terbang kalau nggak mau cuma jadi bahan roasting netizen Konoha. Ya baru 2 kali main lah, itu pun pertamanya sebagai pengganti, ya kan. Pertandingan kedua baru main starter itu. Kita belum bisa menilai untuk sejauh ini karena masih panjang perjalanannya mereka. Ya kita harap semoga kedepannya mereka bisa
lebih bagus lagi dan bisa berkontribusi banyak untuk timnas dan mereka bisa memberikan yang terbaik untuk timnas. Tapi yakin sih pemain ini menjanjikan. Seberapa sulit menembus pertahanan JITZES? Tanya saja Lazio yang gagal total saat menghadapi Sassuolo. Sassuolo sukses taklukkan Lazio 1-0. Gol tunggal Sassuolo dicetak Ali Fadera menit ke-70. Setelah itu, Lazio menggempur habis-habisan, tapi JITZES berdiri kokoh. 4 kali clearance, 4 recovery, 1 blok, dan 1 tackle bersih. Serangan Lazio pun mentah berkali-kali. Publik stadion pun berulang kali bertepuk tangan tiap kali JITZES berhasil menghentikan lawan. Performanya semakin menegaskan statusnya sebagai salah satu bek Asia paling bersinar di Eropa. Menurut kalian, dengan performa sekonsisten ini, JITZES sudah pantas disebut bek terbaik di Serie A? Bisa dibilang seperti itu, cuma kemarin kepalanya ada benturan dengan Pedro tuh. Semoga tidak kenapa-napa ya. Karena takutnya dia cedera dan ya ini ronde keempat tinggal beberapa minggu lagi teman-teman ya. Jadi ya semoga tidak cedera. Keep strong, Jade. Tapi aman sih sebenarnya dia. Legend Timnas Indonesia Roci Putirai memberi saran agar pengurus PSSI diambil saja dari naturalisasi. Oh, bang, ini legenda timnas ini. Pelan-pelan Pak Sopir, jangan ngegas begitu dong. Saran ini disampaikan Roci di channel YouTube Vindes. Misalkan gagal terus, boleh nggak bukan pemain naturalisasi tapi pengurusnya yang naturalisasi? Ya, karena memang yang keras ini. Dari selama saya main bola sampai pensiun, kendalanya cuma di situ. Beliau berpendapat jika progres timnas Indonesia masih terus-menerus gagal meskipun sudah disokong program naturalisasi pemain, sebaiknya para jajaran pengurus PSSI saja yang menggunakan naturalisasi. Sebab dari zaman ia masih menjadi pemain hingga pensiun, yang sering menjadi biang masalah sulitnya timnas berkembang adalah dari dalam tubuh PSSI itu sendiri. Saat timnas Indonesia sudah berada pada track yang benar, pasti ada aja yang diacak-acak oleh pengurusnya. Contohnya mencat pelatih saat timnas berada di progres yang baik. Pendapat Bung Roci ini menarik buat diaplikasikan. Semisal nih pejabat PSSI yang dinaturalisasi, contoh kita ambil dari Jepang atau Belanda, mereka nggak akan ada kepentingan pribadi atau golongannya. Nggak bakal sibuk cari popularitas dan kredibilitas. Nggak sembarangan buat keputusan hanya karena kalah mentereng namanya dibandingkan pelatih. Namun bakal lebih serius bekerja memperbaiki akar dan fondasi sepak bola di Indonesia. Setuju nggak Bung dengan pendapat Bung Rocky, pengurus PSSI menggunakan naturalisasi saja? Ya kalau ada aturannya dan aturan itu memungkinkan untuk dinaturalisasi bisa, ya why not gitu kan. Harusnya dinaturalisasi gitu. Karena begini teman-teman, di Konoha ini ada yang exco, kemudian perangkapnya itu komisaris ya kan, apalah begitu, jubir gitu kan. Ada yang sekjen, rangkap komisaris ya kan. Ada yang ketum, rangkapnya itu menteri begitu kan. Jadi pengurus bola itu akhirnya jadi terbagi-bagi gitu kan, karena rangkap jabatan gitu. Ya semoga ke depannya mau ngomong juga takut salah itu. Semoga ke depannya PSSI ini lebih bagus lagi. Tapi kita acungi jempol dulu untuk sekarang. Kerja kerasnya PSSI bawa timnas sampai sejauh ini. Ya, semoga kedepannya lebih bagus lagi lah. Semoga ya teman-teman ya, kita doakan ya. Bintang Timnas Indonesia Joey Polopasi menegaskan timnya sangat siap untuk berlaga di putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober 2025. Joey pun siap bertarung habis-habisan. Ya, saya sudah sangat siap. Kemarin baru saja menyelesaikan 2 pertandingan. Kami berhasil menang melawan Taiwan, sangat disayangkan gagal menang melawan Lebanon, kata Joey. Dalam 1-2 minggu ini kami sudah berlatih bersama. Kami juga kompak dalam pertandingan kemarin. Tambahnya, kami harus fokus dengan apa kita lakukan sekarang. Jadi, sangat tidak sabar untuk putaran keempat, ucap Joey. Jadi putaran keempat ini nanti akan dibuat nanti itu bulan depan Oktober. Ya semoga timnas Indonesia bisa kasih kalah Arab, bisa kasih kalah Irak ya kan. Karena kita cuma berjarak 180 menit dari Piala Dunia. Kalau kita bisa menang di 2 pertandingan ini, maka kita akan lolos Piala Dunia teman-teman. Tapi itu semua berat rasanya. Karena calon lawan kita ini Arab Saudi, Irak, mereka pasti punya persiapan yang lebih matang dari kita. Dan itu terbukti mereka bermain dengan tim-tim Eropa dan kita hanya bermain dengan Taiwan dan juga Lebanon. Tapi ya saya pikir kita sudah dapat pelajaran berharga ketika kita lawan Lebanon, di mana permainan mereka ya begitu-begitu saja.
Dan tidak hanya itu sebenarnya, yang lebih berharga itu ketika mereka mulai menjalankan intrik-intrik negatifnya mereka. Drama-dramanya mereka di lapangan itu loh, itu yang paling penting. Bagaimana kita pemain-pemain ini bisa menjaga emosinya nanti di lapangan itu. Semoga tidak terpancing dari pemain-pemain. Dan pasti kita lawan Arab Saudi, lawan Irak, ya mereka akan melakukan segala cara supaya mereka bisa lolos. Salah satunya dengan ya cara-cara kotor, dengan cara-cara yang sebenarnya di luar teknis gitu. Jadi itu yang harus bisa di counter nantinya dari pemain-pemain ini. Semoga mereka bisa lah. Tapi saya yakin bisa, karena mayoritas pemain yang ada sekarang ini pemain-pemain yang bermainnya itu di level elit Eropa. Jadi ya secara mental, psikologi sudah lebih oke kan. Jadi ya kita harap mereka lebih bagus nanti. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola Indonesia. Dan seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis kolom komentar. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Thank you.